Jalan kecil di belakang pasar turi sore itu sedang ramai-ramainya. Pedagang kaki lima berderet di kanan kiri, menjual mulai dari sandal jepit bekas sampai buah potongan dalam plastik. Motor-motor saling salip, berebut ruang yang sempit. Klakson bersahut-sahutan. Bau gorengan bercampur asap knalpot memenuhi udara. Arga Pratama, mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan, melangkah cepat di trotoar sempit. Tangannya memegang ponsel, matanya fokus membaca pesan dari sekretarisnya. Ia terburu-buru. Ada rapat penting di kantor cabang, tapi sopirnya terjebak macet di jalan utama. Ia memilih berjalan kaki untuk mencari ojek online di depan pasar. Sejak lulus kuliah dan membangun perusahaan logistik sendiri, Arga terbiasa bergerak cepat. Waktunya mahal. 1 menit terlambat bisa berarti kehilangan peluang bisnis bernilai miliaran. Itu sebabnya ia tak terlalu peduli dengan hiruk-pikuk sekitar. Baginya, jalan sempit ini hanya penghalang yang harus segera dilewati. Namun, tak semua orang di jalan itu sama terburu-burunya. Di ujung trotoar, seorang perempuan muda dengan baju lusuh dan celana panjang yang sudah memudar warnanya, sedang membungkuk memungut botol plastik dari selokan. Rambutnya diikat seadanya, kulitnya gelap terbakar matahari. Di sampingnya ada karung besar, separuh penuh dengan plastik dan kardus bekas. Perempuan itu, Sari, tak memperhatikan Arga yang berjalan mendekat. Dia terlalu fokus menarik botol yang tersangkut di antara batu. Tangan kirinya kotor, tapi gerakannya cepat dan terlatih. Arga, masih sibuk dengan ponsel, menuruni trotoar dan melangkah ke badan jalan tanpa menoleh. Di detik yang sama, suara mesin motor meraung dari tikungan. Sebuah motor bebek melaju kencang, pengendaranya memotong jalur dari arah berlawanan. Tidak ada waktu bagi Arga untuk bereaksi. "Mas, minggir!" teriak seseorang. Seketika, ada tarikan kuat di lengannya. Tubuh Arga terseret ke belakang, menabrak karung plastik yang keras. Motor itu melintas hanya beberapa sentimeter di depannya, meninggalkan debu dan bau bensin. Pengendaranya hanya melirik sekilas lalu melaju tanpa permintaan maaf. Arga terdiam beberapa detik. Nafasnya terengah. Baru setelah itu ia menoleh, mendapati wajah perempuan tadi, Sari, yang memandangnya dengan alis terangkat, seperti ingin memastikan ia baik-baik saja. "Mas, hati-hati kalau nyebrang. Jalan ini sering ada yang ngebut," kata Sari singkat, suaranya serak tapi tegas. Arga mengangguk kaku. "Iya, terima kasih." Sari tidak menunggu jawaban lebih lama. Ia kembali membungkuk, meraih botol plastik terakhir dari selokan, memasukkannya ke karung. Gerakannya cepat, seolah insiden barusan hanyalah hal biasa. Lalu ia memanggul karung itu ke punggung, mengangkatnya dengan kedua tangan, dan melangkah pergi tanpa menoleh. Arga memandangi punggung perempuan itu. Ada rasa aneh di dadanya, perpaduan antara syok, lega, dan heran. Ia tak terbiasa diselamatkan oleh orang asing, apalagi oleh seorang pemulung di jalan sempit seperti ini. Sebelum sempat mengucapkan terima kasih lebih banyak, perempuan itu sudah hilang di tikungan, bercampur dengan kerumunan pasar. Rapat sore itu berjalan seperti biasa, tapi pikiran Arga melayang. Ia duduk di kursi paling ujung ruang rapat, mendengarkan presentasi manajer cabang sambil teringat tatapan singkat perempuan yang menolongnya. Tatapan itu tidak menyiratkan rasa kagum atau takut, hanya memastikan bahwa ia selamat, lalu pergi. Tidak seperti kebanyakan orang yang mengenali dirinya, Sari sama sekali tidak mencoba mencari tahu siapa dia. Bagi Arga, itu sesuatu yang jarang terjadi. Ia sudah terbiasa diperlakukan dengan hormat, bahkan berlebihan, karena posisinya sebagai pengusaha sukses. Tetapi perempuan itu benar-benar tidak peduli. Malamnya, di apartemennya yang luas, Arga membuka laptop untuk memeriksa laporan keuangan. Namun fokusnya buyar. Ia mencoba memutar kembali kejadian tadi. Bagaimana perempuan itu sempat menariknya tepat waktu. Bagaimana ia berjalan cepat pergi, membawa karung berat di punggung. Gerakan itu, entah kenapa, tertanam jelas di ingatannya. Arga memijat pelipis. Kenapa aku kepikiran terus?
gumamnya. Ia berusaha mengabaikan rasa penasaran itu, tapi sulit. Ia ingin tahu siapa perempuan itu. Mengapa ia ada di sana? Kenapa mau repot-repot menolong orang yang bahkan tidak dikenalnya? Keesokan paginya, Arga memutuskan melewati jalan itu lagi. Ia berpikir, mungkin ia bisa melihat perempuan itu. Namun, setelah setengah jam berkeliling, ia tidak menemukannya. Yang ada hanya pedagang pasar, tukang parkir, dan motor-motor yang tetap melaju ugal-ugalan. Arga hampir menyerah ketika seorang tukang parkir menghampirinya. "Nyari siapa, Pak?" Arga ragu. "Kemarin, saya hampir ketabrak motor di sini. Ada perempuan yang nolong. Dia bawa karung plastik besar." "Oh, itu mungkin si Sari. Dia sering di sini, ngumpulin botol sama kardus. Rumahnya di gang belakang pasar," jawab tukang parkir itu sambil menunjuk arah. Arga mengangguk pelan, tapi ia tidak langsung mencari lebih jauh. Entah kenapa, ia merasa belum saatnya. Mungkin besok, atau lusa. Tapi satu hal yang pasti, ia ingin tahu lebih banyak tentang Sari. Dari kejadian itu, Arga belajar satu hal sederhana. Hidup tidak bisa ditebak. Seorang pemulung di jalan sempit bisa jadi orang yang menyelamatkan nyawamu tanpa imbalan. Dan tatapan singkat sebelum berpisah, bisa menghantui pikiranmu lebih lama dari yang kau kira. 3 hari setelah kejadian di belakang pasar Turi, Arga masih memikirkan perempuan bernama Sari itu. Rasanya aneh. Biasanya, jika ia bertemu orang di jalan, apalagi secara singkat, wajah mereka akan segera menghilang dari ingatan. Tapi kali ini berbeda. Tatapan Sari, suaranya, dan cara ia memanggul karung besar itu terus muncul di benaknya seperti video yang diputar berulang-ulang. Pagi itu, Arga duduk di ruang kerjanya di lantai 25 gedung perusahaannya. Pemandangan kota terlihat jelas dari balik kaca lebar. Mobil-mobil seperti mainan di jalan raya. Di meja kerjanya ada setumpuk dokumen yang harus ia tanda tangani. Laptop terbuka dengan puluhan email menunggu balasan. Namun, entah kenapa, tangannya malah membuka aplikasi peta online. Ia mencari lokasi pasar Turi dan gang belakang yang disebut tukang parkir beberapa hari lalu. "Kenapa aku repot-repot?" gumamnya sambil tersenyum tipis. Ia tahu jawabannya, karena rasa penasaran ini terlalu mengganggu. Setelah makan siang, Arga memutuskan keluar kantor. Ia tidak memberitahu sopirnya. Ia memilih menyetir sendiri. Kemejanya tetap rapi, tapi ia sengaja melepas jas dan dasi agar tidak terlalu mencolok. Ia berhenti di ujung jalan pasar, lalu berjalan kaki ke arah gang sempit yang ditunjukkan di peta. Gang itu lebih sepi dari yang ia bayangkan. Dinding rumah di kiri kanan sudah kusam, catnya terkelupas. Ada beberapa anak bermain kelereng di depan pintu. Ibu-ibu menjemur pakaian di tali yang melintang. Bau masakan bercampur aroma sampah basah dari selokan kecil di pinggir jalan. Arga melangkah pelan, memperhatikan sekitar. Sesekali ia menoleh, takut ada orang yang mengenalinya. Ia tidak ingin kedatangannya jadi bahan gosip. Setelah beberapa menit, ia melihat sebuah rumah kontrakan kecil di ujung gang. Pintu kayunya setengah terbuka, dan di teras sempitnya ada karung-karung plastik besar seperti yang dilihatnya tempo hari. Di dalam, seorang remaja laki-laki duduk di kursi plastik, menulis sesuatu di buku. Arga berhenti beberapa meter, mengamati. Remaja itu berkulit gelap, rambutnya agak berantakan, memakai seragam sekolah yang sudah lusuh. Dari dalam rumah terdengar suara perempuan berbicara, suara yang Arga kenali. "Sari." Arga menelan ludah. Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang mengintip. Ia melangkah mundur, berbalik, lalu pergi. Ada rasa kecewa karena ia tidak sempat bicara, tapi juga lega karena belum siap memulai percakapan itu. Ia memilih kembali besok. Malamnya, di apartemennya, Arga membuka laptop. Ia mulai mencari informasi tentang Sari. Nama, Sari, terlalu umum. Tapi ia mencoba menambahkan kata, pemulung pasar Turi. Tidak ada yang spesifik. Ia lalu mengingat kata-kata tukang parkir. Sering di sini, ngumpulin botol sama kardus.
Itu berarti, Sari mungkin punya langganan pengepul. Arga memutuskan menghubungi kenalan lamanya yang punya usaha daur ulang. Kau tahu pemulung perempuan di sekitar Pasar Turi? Namanya Sari, tanya Arga lewat telepon. Kenalannya menjawab, oh, Sari. Dia rajin. Ngumpulin barang dari pagi sampai sore. Orangnya baik, gak pernah nawar kalau kita kasih harga. Arga mengangguk, meski lawan bicaranya tak bisa melihat. Informasi itu sederhana, tapi cukup memberi gambaran. Sari memang bekerja keras, tanpa banyak protes. Keesokan harinya, Arga kembali ke pasar. Kali ini ia benar-benar melihat Sari. Perempuan itu sedang memungut kardus dari belakang toko sembako. Keringat membasahi dahinya, tapi wajahnya tetap tenang. Ia memanggul kardus itu ke gerobak kecil yang penuh dengan plastik dan botol. Di sampingnya ada remaja laki-laki yang kemarin Arga lihat, mungkin adiknya, membantu menyusun barang. Arga berdiri beberapa langkah, memperhatikan. Lalu ia memberanikan diri mendekat. Halo, sapa Arga. Sari menoleh. Matanya agak terbelalak. Mungkin karena tidak menyangka pria yang ia tolong beberapa hari lalu muncul di hadapannya. Oh, Mas yang kemarin hampir ketabrak, tanyanya. Arga tersenyum. Iya, terima kasih sekali sudah nolong saya waktu itu. Sari mengangguk singkat. Sama-sama, gak usah dipikirin. Arga ingin melanjutkan percakapan, tapi Sari sudah membungkuk lagi, memungut botol plastik. Adiknya menatap Arga dengan penasaran, lalu ikut membantu kakaknya tanpa berkata apa-apa. Arga merasa canggung. Ia tak ingin mengganggu mereka bekerja. Kalau begitu, saya permisi dulu, katanya. Sari hanya mengangguk sambil tetap bekerja. Di mobil, Arga menghela napas panjang. Ia tahu, Sari bukan tipe orang yang gampang akrab dengan orang asing. Tapi justru itu yang membuatnya semakin penasaran. Siapa sebenarnya Sari? Kenapa ia mau repot-repot menolong orang yang bahkan tidak dikenalnya? Beberapa hari berikutnya, Arga mulai sering, kebetulan, melewati jalan itu. Kadang ia hanya melihat dari jauh, kadang ia menyapa singkat. Ia bahkan pernah membeli beberapa botol plastik dari Sari dengan harga yang jauh di atas pasaran. Tapi perempuan itu menolak, berkata, Mas, ini harga pasarnya segini. Kalau mau lebih, saya nggak enak. Penolakan itu membuat Arga semakin yakin. Sari punya harga diri yang tinggi. Ia bekerja keras bukan untuk mengemis belas kasihan, tapi untuk benar-benar mencari nafkah. Dan itulah yang membuat rasa penasaran Arga berkembang menjadi kekaguman. Namun, ia masih belum tahu satu hal penting. Bagaimana kehidupan Sari di luar pekerjaannya? Dan apa yang membuatnya begitu kuat menghadapi kerasnya hidup? Pagi itu, matahari baru muncul setengah ketika Sari sudah keluar dari kontrakan. Karung kosong tersampir di bahu, tangan kanannya membawa pengait besi. Andi, adiknya yang duduk di kelas 2 SMA, ikut berjalan di belakang sambil menguap lebar. Bangun pagi itu baik, tapi kalau terlalu pagi, aku bisa pingsan di jalan. Kak, gumam Andi setengah bercanda. Sari menoleh sebentar, tersenyum tipis. Kalau mau kuliah nanti, kamu harus tahan capek. Lulus SMA saja nggak cukup sekarang. Itu cara Sari menyemangati adiknya. Ia tahu, untuk anak seperti Andi, sekolah sampai SMA saja sudah melebihi rata-rata teman-teman seumurannya di lingkungan ini. Tapi Sari ingin lebih. Ia ingin Andi kuliah, kerja bagus, dan keluar dari lingkar kemiskinan yang sudah menjerat keluarganya sejak lama. Mereka memulai dari jalan kecil di dekat pasar. Sari membungkuk memungut botol plastik dari selokan, sementara Andi menyusun kardus di gerobak kecil. Bau menyengat sampah bukan lagi masalah. Sudah bertahun-tahun mereka terbiasa. Sesekali ada yang lewat memberi botol bekas minuman mereka. Sari selalu mengucapkan terima kasih. Pendapatan dari memulung tidak besar. Dalam sehari penuh, jika beruntung, Sari bisa mendapatkan 30–40 ribu rupiah dari pengepul. Jumlah itu harus dibagi untuk makan, bayar listrik, dan sedikit tabungan untuk biaya sekolah Andi. Kalau ada yang sakit, semuanya berantakan.
Meski begitu, Sari tidak pernah mengeluh. Ia percaya, mengeluh hanya akan membuat hati makin berat. Ia lebih memilih tersenyum, bahkan pada hari-hari terburuk sekalipun. Kontrakan mereka hanyalah satu kamar berukuran 3x4 meter. Dindingnya dari batako yang belum diplester, atap seng bocor di beberapa titik. Di pojok kamar ada kasur tipis yang sudah mengempis. Sebuah meja plastik menjadi tempat belajar Andi sekaligus meja makan. Mira, sahabat Sari, sering datang membawa makanan. Mira bekerja sebagai kasir di warung makan dekat pasar. Mereka berteman sejak kecil, sama-sama anak keluarga miskin. Bedanya, orang tua Mira masih ada dan sedikit lebih mampu. "Sar, kalau kamu butuh uang, bilang saja," kata Mira suatu sore, sambil meletakkan sebungkus nasi di meja. Sari menggeleng cepat. "Terima kasih, Mir, tapi aku masih bisa kerja. Selama ada barang bekas di jalan, aku bisa makan." Mira tahu sifat Sari, keras kepala soal menerima bantuan. Itu bukan karena gengsi kosong, tapi karena ia takut berutang budi. Bagi Sari, menjaga kemandirian adalah satu-satunya kebanggaan yang ia punya. Sejak pertemuan singkat di pasar, Arga mulai pelan-pelan mengetahui potongan-potongan kehidupan Sari. Ia tidak langsung bertanya pada Sari, melainkan pada orang-orang di sekitar pasar. Tukang parkir, pedagang sayur, pengepul barang bekas, semua memberi jawaban yang sama. Sari orang baik, rajin, dan selalu tersenyum walau hidupnya sulit. Arga, yang sehari-harinya duduk di kursi kulit empuk, terkejut mendengar bagaimana Sari bisa bertahan dengan penghasilan sekecil itu. Ia terbiasa berpikir dalam angka miliaran, tapi baru sadar, ada orang yang bisa menjalani hidup hanya dengan puluhan ribu per hari. Rasa penasarannya makin besar. Ia ingin tahu, dari mana perempuan itu mendapat kekuatan untuk tetap tersenyum. Suatu siang, Arga sengaja menghampiri Sari yang sedang duduk di bawah pohon mangga di pinggir pasar. Karungnya sudah setengah penuh. Andi duduk di dekatnya, membuka bekal nasi dari kotak plastik. "Lagi istirahat?" tanya Arga sambil duduk di jarak yang sopan. Sari mengangguk. "Iya, panasnya lumayan hari ini." Arga memperhatikan, keringat membasahi pelipisnya, tapi mata Sari tetap cerah. Arga memberanikan diri bertanya, "Boleh tahu, kenapa kamu mau kerja seperti ini?" Sari terdiam sebentar, lalu menjawab tanpa drama. "Karena ini pekerjaan yang bisa aku lakukan. Aku nggak punya ijazah SMA, nggak ada modal buat buka usaha, tapi aku masih punya tenaga. Dan aku mau Andi sekolah setinggi-tingginya. Kalau aku harus capek demi itu, ya sudah." Andi menoleh, mulutnya masih penuh nasi. "Kakak mau aku jadi sarjana. Biar aku bisa kerja kantoran dan gak nyium bau sampah tiap hari," katanya polos. Arga tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya ada rasa kagum yang sulit dijelaskan. Ia pernah bertemu banyak orang sukses, tapi jarang melihat tekad setegar ini. Sore itu, Arga pulang dengan pikiran yang penuh. Di kantornya, ia menatap laporan keuangan, tapi angka-angka itu terasa hambar. Ia membandingkan dirinya, yang lahir dari keluarga cukup, bersekolah di universitas ternama, membangun bisnis dengan modal besar, dengan Sari, yang tanpa pendidikan dan modal tetap bisa menjaga harapan adiknya. Di pikirannya, satu kalimat berulang-ulang. Perempuan ini lebih kuat dari yang terlihat. Dan sejak hari itu, Arga tahu, pertemuannya dengan Sari tidak akan berhenti di pasar. Ia ingin lebih dari sekadar rasa penasaran. Ia ingin terlibat dalam hidup perempuan itu. Sejak pertemuan di bawah pohon mangga sore itu, Arga mulai punya kebiasaan baru. Di sela jadwal rapat atau setelah meninjau gudang logistik, ia sengaja melewati pasar hanya untuk melihat Sari. Awalnya ia berdiri agak jauh, pura-pura membeli minuman di warung atau memarkir mobil sebentar. Lama-lama, ia mulai berani menghampiri. Tapi Arga tahu, Sari bukan tipe orang yang suka basa-basi manis. Kalau mau bicara, ia harus punya alasan. Maka, ia mulai membeli barang bekas yang Sari kumpulkan. Bedanya, Arga sengaja memberi harga jauh di atas pasaran. Suatu siang,
Ia menyodorkan sebotol minuman dingin pada Sari. "Ini buat kamu. Panas sekali siang ini." Sari menerimanya dengan ragu. "Makasih. Tapi, Mas, kalau mau beli botol ini, harganya cukup 1.000. Nggak usah lebih." Arga tertawa kecil. "Harga itu kan buat pengepul. Anggap saja ini harga spesial." Sari menggeleng. "Mas, saya kerja buat dapat uang yang wajar, bukan untuk dikasihani." Jawaban itu membuat Arga semakin menghormatinya. Ia tidak tersinggung, malah kagum. Sari menjaga harga diri seperti menjaga barang paling berharga. Dan itu, di mata Arga, justru membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Hari-hari berikutnya, Arga mencoba cara lain. Ia tidak lagi memaksa memberi harga tinggi, tapi ia membeli dalam jumlah banyak. Semua barang bekas yang Sari kumpulkan ia beli sekaligus, lalu diam-diam ia kirim ke pabrik daur ulang miliknya. Dengan begitu, Sari mendapat pemasukan stabil tanpa merasa diberi belas kasihan. Selain itu, Arga mulai memperpanjang percakapan. Kadang ia bertanya soal Andi, soal berapa lama Sari memulung, atau sekadar bercanda tentang hal-hal ringan. Sari awalnya kaku, tapi perlahan mulai tersenyum saat bicara. Andi, yang biasanya pendiam di depan orang asing, justru cepat akrab. Suatu hari ia bercerita panjang lebar pada Arga tentang sekolahnya, nilai ulangan, dan cita-citanya jadi insinyur. Arga mendengarkan sambil sesekali menatap Sari yang duduk di samping. Senyum bangga terukir di wajahnya. Suatu sore, hujan deras turun tiba-tiba. Sari dan Andi berteduh di emperan toko. Karung besar mereka tergeletak di samping. Air mengalir deras di selokan, membawa plastik dan daun kering. Arga kebetulan baru keluar dari kantor cabang yang tidak jauh dari situ. Melihat mereka, ia menghentikan mobil, lalu turun membawa 2 jas hujan tipis dari bagasi. "Sini, pakai ini. Biar nggak basah kuyup," katanya sambil menyodorkannya. Sari awalnya menolak. "Nggak usah, Mas. Nanti kami tunggu hujan reda." "Tunggu reda bisa sampai maghrib," balas Arga. Akhirnya Sari menerima. Andi segera memakainya, sementara Sari mengucapkan terima kasih singkat. Arga kembali ke mobilnya, tapi sebelum berangkat, ia melihat dari kaca spion. Sari merapikan jas hujan Andi sambil tersenyum kecil. Momen sederhana itu entah kenapa membuat dada Arga hangat. Kebersamaan singkat, percakapan ringan, dan tatapan-tatapan tanpa sadar perlahan mengubah rasa penasaran Arga menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai menunggu momen bertemu Sari, mulai memikirkan apakah ia baik-baik saja jika hujan, mulai ingin tahu apakah Sari cukup makan hari itu. Di sisi lain, Sari juga mulai melihat Arga dengan cara berbeda. Awalnya ia curiga, mengapa seorang pria rapi, yang jelas bukan orang pasar, mau repot-repot membeli barang bekas darinya? Tapi setelah beberapa minggu, ia menyadari Arga tidak pernah memperlakukan dirinya dengan merendahkan. Tidak ada tatapan kasihan yang membuatnya merasa kecil. Sari mulai merasa nyaman. Kadang ia menceritakan lelucon kecil tentang kejadian lucu di pasar, atau menanyakan kabar Arga. Ia bahkan sesekali tersenyum lebar saat berbicara, sesuatu yang jarang ia lakukan di depan orang asing. Namun, mereka berdua sama-sama belum menyadari, atau mungkin pura-pura tidak sadar, bahwa ada benih cinta yang tumbuh di antara percakapan singkat itu. Arga terlalu berhati-hati, sementara Sari terlalu realistis. Dunia mereka terlalu berbeda. Tetapi, seperti yang sering terjadi pada perasaan manusia, cinta tidak selalu peduli pada logika. Dan pada suatu hari yang akan datang, semua orang di sekitar mereka akan mulai memperhatikan bahwa hubungan ini tidak lagi sekadar antara pembeli dan penjual barang bekas. Kabar kedekatan Arga dan Sari mulai menyebar tanpa mereka sadari. Awalnya hanya pedagang pasar yang memperhatikan, lalu gosip itu merambat cepat. Tidak setiap hari ada pengusaha rapi yang sering mampir membeli barang bekas dari satu pemulung yang sama, apalagi mengajak ngobrol. Itu Mas ganteng yang sering beli sama Sari siapa, sih?" bisik seorang pedagang sayur. "Kabarnya dia orang kaya. Lihat saja mobilnya. Mahal banget,
Jawab yang lain. Kalau beneran pacaran, nggak cocok lah. Dunia mereka jauh. Gosip pasar biasanya hanya berhenti di pasar. Tapi kali ini, kabar itu sampai ke telinga orang-orang di kantor Arga. Salah satunya adalah Riko, manajer pemasaran yang sudah lama bekerja dengannya. Suatu siang, Riko memberanikan diri bicara di ruang kerja Arga. "Bos, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi katanya, bos sering kelihatan sama seorang pemulung di pasar Turi." Arga menatapnya datar. "Kenapa?" Riko berdeham, agak gugup. "Yah, saya cuma khawatir image perusahaan. Media gampang salah paham, bos. Apalagi kalau tahu bos punya hubungan sama orang yang latar belakangnya begitu." Arga tidak menjawab lama. "Terima kasih sudah mengingatkan, Riko. Tapi urusan pribadi saya, biar saya yang atur." Nada suaranya tegas, menutup pembicaraan. Tapi dalam hati, Arga tahu, Riko hanya mewakili suara banyak orang yang berpikir sama. Di rumah keluarga Arga, masalah yang sama mulai muncul. Ibunya, Ratna, mendengar gosip dari teman arisan. Saat makan malam bersama, ia langsung menegur. "Arga, ibu dengar kamu dekat dengan seorang pemulung. Itu benar?" Arga meletakkan sendok. "Namanya Sari. Dan ya, kami sering bertemu." Ratna menghela napas panjang. "Nak, ibu tidak meremehkan orang miskin. Tapi kamu harus realistis. Kamu pewaris perusahaan ini. Banyak perempuan baik-baik dari keluarga terpandang yang lebih cocok untukmu." "Ibu," potong Arga dengan suara tenang. "Sari orang baik. Pekerja keras. Dia bukan pencari keuntungan. Kalau ibu mau mengenalnya, ibu akan mengerti." Ratna menggeleng. "Kebaikan saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga di dunia kita." Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun jelas, ibunya tidak merestui. Di sisi lain, Sari juga menghadapi tekanan. Beberapa tetangganya mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Mira, sahabatnya, bahkan memberi peringatan. "Sar, aku tahu Arga orang baik. Tapi kamu yakin? Dunia dia beda banget sama kita. Orang-orang pasti ngomong macam-macam," kata Mira. Sari menghela napas. "Aku nggak tahu, Mir. Aku juga nggak pernah merencanakan ini. Dia yang datang, dia yang ngobrol. Aku cuma nggak mau bohong, aku nyaman sama dia." "Nyaman itu berbahaya kalau ujungnya kamu disakiti," balas Mira. Sari terdiam. Ia tahu maksud Mira baik. Tapi di hatinya, ia juga mulai merasa, meskipun semua orang menentang, ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap dekat dengan Arga. Tekanan itu mencapai puncak ketika sebuah foto mereka tersebar di media sosial. Entah siapa yang mengambil, tapi fotonya jelas. Arga berdiri di pinggir jalan pasar, memegang payung untuk Sari yang sedang memungut botol plastik. Captionnya berbunyi, "Pengusaha muda sukses dan pemulung cantik, kisah cinta beda dunia." Komentar netizen beragam. Ada yang mendukung, ada yang sinis. "Sweet banget, semoga langgeng. Cuma settingan cari perhatian. Udah pasti nggak akan tahan lama." Arga membaca komentar itu tanpa terlalu peduli. Tapi Sari, ia terpukul. Ia tidak suka jadi bahan gosip, apalagi kalau keluarganya ikut dibicarakan. Ketika mereka bertemu beberapa hari kemudian, Sari berkata pelan, "Mungkin kita sebaiknya nggak ketemu dulu. Orang-orang terlalu banyak ngomong." Arga menatapnya lama. "Kalau kita berhenti sekarang, artinya mereka benar. Aku nggak mau hidup dengan keputusan yang didikte oleh orang lain, apalagi orang yang bahkan nggak mengenal kita." Sari menunduk. "Kamu nggak paham, Ga. Hidupku bukan cuma soal kita. Aku punya Andi. Aku nggak mau dia diejek di sekolah karena gosip ini." Itu pertama kalinya Arga benar-benar merasakan jarak di antara mereka. Tapi justru di titik itulah ia tahu, kalau ingin Sari tetap bersamanya, ia harus menunjukkan bahwa ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Dan caranya,
adalah dengan membuka rahasia yang ia simpan sejak kecil. Malam itu, hujan turun deras. Air mengalir deras di sepanjang trotoar, mengangkut sampah-sampah plastik dan dedaunan kering. Rizky duduk di bawah atap seng warung tutup, memeluk tas ransel lusuh yang sudah mulai berbau apek. Di dalamnya hanya ada baju kaos, sepasang celana, dan buku catatan kecil berisi coretan-coretan mimpinya. Dia menatap lampu jalan yang berpendar redup di antara butiran hujan. Di pasar siang tadi, ia melihat sebuah momen yang mengusiknya. Seorang bapak tua mendorong gerobak penuh kardus, sambil sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Orang-orang hanya lewat tanpa peduli. Rizky berdiri cukup lama memperhatikannya, hingga akhirnya ia membantu mendorong gerobak itu sampai ke gudang pengepul. Bapak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu bantuin bapak, padahal bapak nggak bisa bayar apa-apa." Rizky tersenyum. "Saya nggak butuh dibayar, Pak. Saya cuma nggak mau bapak jatuh." Ucapan itu ternyata jadi titik balik kecil yang diam-diam mengubah hatinya. Sepanjang malam, ia memikirkan sesuatu. Kalau orang segampang itu bisa membiarkan orang lain kesusahan, berarti dunia memang butuh lebih banyak orang yang mau repot sedikit. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar. Namun kali ini ia tidak sekadar mencari sisa makanan. Ia membantu satu persatu pedagang merapikan lapak, mengangkat karung beras, atau memindahkan peti sayur. Tak ada yang meminta, tapi ia menawarkan. Awalnya pedagang-pedagang hanya menatapnya curiga. "Anak gembel," pikir mereka, "biasanya cuma bikin ribut." Tapi setelah beberapa hari, tatapan itu mulai berubah. Ada pedagang yang memberinya sepotong roti, ada pula yang memberinya uang receh tanpa ia minta. Dari uang receh itu, Rizky membeli pulpen dan buku tulis baru. Di halaman pertama, ia menulis besar-besar. Jalan menuju mimpi dimulai dari langkah yang paling kecil. Suatu sore, ketika ia sedang membantu merapikan kotak buah, seorang lelaki berkemeja putih mendekatinya. Lelaki itu bukan pedagang, melainkan salah satu pengurus koperasi pasar. Ia memperhatikan Rizky cukup lama, lalu bertanya, "Kamu tiap hari di sini ya?" "Nggak sekolah." Rizky menggeleng, mencoba tersenyum. "Kamu mau kerja beneran?" tanya lelaki itu lagi. "Mau, Pak. Tapi saya nggak punya ijazah." Lelaki itu tertawa kecil. "Kerja di koperasi nggak butuh ijazah setinggi langit. Yang penting mau belajar." Kalimat itu membuat dada Rizky berdebar. Mungkin ini kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ia mengangguk cepat. "Saya mau, Pak. Saya mau belajar." Hari pertama bekerja di koperasi pasar adalah hari yang membuatnya sadar betapa banyak hal yang belum ia tahu. Ia harus mencatat pemasukan, menghitung stok barang, dan membantu pembukuan sederhana. Jari-jarinya kaku memegang kalkulator. Kadang ia salah menulis angka. Tapi setiap kali ia keliru, lelaki berkemeja putih itu, yang kemudian ia tahu bernama Pak Hendra, selalu berkata, "Salah itu wajar, yang penting kamu mau memperbaiki." Bagi Rizky, kata-kata itu seperti bensin yang menyalakan semangatnya. Di luar jam kerja, ia meminjam buku akuntansi dasar dari perpustakaan keliling yang kadang mampir ke pasar. Malamnya, di bawah lampu jalan, ia menyalin rumus-rumus dan belajar menghitung. Hari berganti minggu. Wajahnya mulai dikenal orang, dan citranya berubah. Dia bukan lagi gembel yang suka ngemis, tapi anak koperasi yang rajin dan bisa diandalkan. Namun, tidak semua orang senang melihat perubahannya. Beberapa anak jalanan lain mulai mengejeknya. "Kamu sok-sokan jadi orang kantor, ya?" kata salah satu dari mereka. Rizky hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia ingin berkata, "Aku nggak sok-sokan. Aku cuma nggak mau selamanya hidup begini." Malam itu, ia kembali membuka buku catatannya. Di bawah kalimat yang pernah ia tulis, ia menambahkan satu lagi. "Jangan berhenti hanya karena orang lain berhenti percaya." Ia tidak tahu, tapi langkah kecilnya di koperasi pasar itulah yang kelak menjadi fondasi keahliannya memimpin perusahaan besar. Malam itu, Rizky sedang duduk di ruang kerjanya yang luas,
menghadap jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Lampu-lampu gedung berkelap-kelip seperti bintang. Namun pikirannya bukan sedang pada bisnis, melainkan pada masa lalu. Telepon di mejanya berdering. Nomor yang muncul tidak ia kenal. "Halo," dengan Rizky Ananda. Suara di seberang terdengar formal. "Iya, betul. Ini siapa ya?" "Saya dari pihak universitas, Pak. Kami ingin mengundang Bapak menjadi pembicara dalam acara wisuda tahun ini." Rizky sempat terdiam. Menginjakkan kaki ke panggung universitas? Dulu dia bahkan tidak pernah bermimpi kuliah. Baginya dulu, pintu kampus adalah dunia lain yang mustahil dimasuki. Dan sekarang, mereka memintanya memberi pidato di depan ratusan sarjana. Hari acara, ia memilih mengenakan setelan jas sederhana, tapi rapi. Saat melangkah masuk ke aula besar itu, matanya menyapu sekeliling. Bangku-bangku dipenuhi mahasiswa dengan toga, keluarga yang tersenyum bangga, dan dosen-dosen yang berwibawa. Suara tepuk tangan bergema ketika namanya disebut. Namun di tengah kemegahan itu, Rizky tidak bisa menahan rasa gugup. Tangannya sedikit berkeringat. Mikrofon di genggamannya terasa dingin. Ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Beberapa tahun lalu, saya tidur di trotoar pasar. Sarapan saya adalah sisa roti yang saya temukan di tempat sampah. Hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya paling pintar, tapi karena saya tidak menyerah." Ia menceritakan perjalanan hidupnya, dari mengemis di pasar, mengumpulkan recehan, hingga akhirnya membangun perusahaan sendiri. Tidak ada bumbu berlebihan, hanya kisah nyata yang membuat sebagian hadirin menunduk haru, dan sebagian lagi menyeka air mata. Selesai acara, seorang pemuda menghampirinya. "Pak, saya dulu juga anak jalanan. Saya kerja serabutan supaya bisa bayar kuliah. Cerita Bapak bikin saya semangat." Rizky menepuk bahunya. "Jangan berhenti berjuang. Tidak ada yang tahu hidupmu akan seperti apa 5 tahun dari sekarang." Undangan dari universitas itu bukan sekadar panggung pidato. Itu adalah titik di mana Rizky menyadari bahwa kisah hidupnya bukan hanya miliknya. Ceritanya kini menjadi bahan bakar bagi orang lain yang sedang berjalan di jalan terjal seperti yang pernah ia lalui. Dan di malam itu, ketika ia pulang ke apartemennya, Rizky tersenyum kecil. Ia tahu, langkah berikutnya bukan hanya tentang memperbesar perusahaannya, tapi juga memperbesar pengaruhnya untuk mengangkat orang lain keluar dari keterpurukan. Suatu pagi di akhir pekan, Rizky berdiri di depan pasar tempat ia dulu mengemis. Tempat itu tidak banyak berubah. Bau ikan asin bercampur aroma sayur mayur segar masih memenuhi udara. Suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan sama riuhnya seperti dulu. Bedanya, kali ini ia datang bukan dengan kaki telanjang dan baju robek, tapi dengan kemeja putih dan sepatu bersih. Namun di hatinya, ia tetap merasa seperti bocah kurus yang dulu mengumpulkan sisa roti dari tempat sampah. Ia berjalan melewati lorong-lorong pasar, menyapa beberapa pedagang yang masih ia kenal. Ada Bu Siti, penjual gorengan yang dulu sering memberinya tempe mendoan sisa dagangan. Ada Pak Udin, penjual buah yang pernah menegurnya karena tidur di depan lapak. "Rizky? Astaga, ini kamu?" kata Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Bu. Saya cuma mau mampir. Mau bilang terima kasih," jawab Rizky sambil menyalaminya. Beberapa minggu sebelumnya, Rizky diam-diam membeli sebidang ruko di pinggir pasar. Hari itu ia membuka pintunya untuk pertama kali. Di atas pintu tergantung papan bertuliskan, "Warung gratis untuk semua." Konsepnya sederhana. Siapapun boleh makan di sana, tanpa bayar. Tidak ada pertanyaan, tidak ada syarat. Baginya, ini adalah cara membalas semua kebaikan yang pernah ia terima saat tidak punya apa-apa. Ketika kabar menyebar, orang-orang mulai berdatangan. Ada tukang becak, kuli angkut, bahkan anak-anak kecil yang masih berkeliaran di pasar seperti dirinya dulu. Mereka duduk, makan, dan tertawa. Tak ada rasa malu, tak ada rasa minder. Di tengah keramaian itu, Rizky hanya berdiri di pojok,
mengamati. Ia tidak merasa seperti CEO dengan ribuan karyawan. Ia merasa seperti anak jalanan yang akhirnya bisa pulang, bukan ke rumah dari beton dan kaca, tapi ke rumah yang terbuat dari kenangan. Sore itu, saat matahari mulai turun, seorang anak laki-laki datang menghampirinya. Bajunya kotor, wajahnya penuh keringat. "Bang, terima kasih. Ya, aku udah makan kenyang," ucapnya polos. Rizky tersenyum, berjongkok, dan menepuk pundaknya. "Ingat, Dik, jangan menyerah. Hari ini mungkin susah, tapi besok bisa jadi lain." Anak itu berlari pergi, meninggalkannya berdiri sendirian. Rizky memandang langit yang mulai oranye, dan dalam hatinya ia tahu, ia tidak akan pernah berhenti membantu selama ia mampu. Sebab ia mengerti, kadang yang dibutuhkan seseorang untuk bangkit bukan sekadar uang atau makanan, tapi bukti bahwa dunia ini masih punya orang yang peduli. Dan hari itu, di pasar tempat segalanya dimulai, Rizky resmi menutup lingkaran hidupnya, dari seorang pengemis kecil, menjadi seseorang yang bisa memberi makan dunia.